sini saya akan menjelaskan subjek hukum yang terdapat di dalam kasus ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai arti dari subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dan kewajiban, serta dapat melakukan hubungan hukum atau bertindak berdasarkan ketentuan hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum, yaitu privat dan publik. Apabila kita berbicara dengan sengketa PT UN yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara. Para subjek tersebut dibagi menjadi penggugat yang disebut orang atau badan hukum privat dan tergugat yang disebut pejabat atau badan tata usaha negara. Dalam konteks kasus ini, subjek hukum yang berstatus sebagai penggugat adalah Saudara Immanuel Kelsen. Sementara subjek hukum yang berstatus sebagai tergugat adalah Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok. Apabila kita berbicara tentang subjek hukum, tentunya kita juga akan membicarakan terkait dengan objek hukum. Objek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pokok permasalahan dan dapat menjadi kepentingan bagi subjek hukum. Adapun dalam konteks sengketa tata usaha negara, yang dapat dijadikan objek adalah KTUN atau keputusan tata usaha negara yang dijelaskan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Apabila kita berbicara tentang konteks kasus ini, yang berstatus sebagai objek hukum adalah surat pernyataan nomor 175-DPK-DPK-2024 yang dikeluarkan oleh Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok. Baik, dalam kasus ini, yang sebagai tergugat yaitu Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok, karena dialah yang mengeluarkan surat pernyataan nomor 175-DPK-DPK-2024 yang menjadi dasar penolakan pendaftaran sertifikat tanah milik Immanuel Kelsen. Adapun upaya penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah litigasi atau penyelesaian sengketa melalui PT-UN, dan non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 Ayat 2, sebuah sengketa tata usaha negara tidak serta-merta dibawa langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut baru bisa dibawa ke PT-UN apabila setelah menempuh seluruh upaya administratif. Adapun upaya administratif terbagi menjadi dua, yaitu upaya administratif keberatan dan upaya administratif banding. Upaya administratif keberatan adalah mengajukan gugatan kepada pejabat yang berwenang atau yang mengeluarkan keputusan. Sedangkan upaya administratif banding merupakan mengajukan gugatan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Upaya administratif keberatan. Dalam konteks kasus ini, Immanuel Kelsen haruslah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif keberatan kepada Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok yang mengeluarkan surat pernyataan nomor 175-DPK-DPK-2024 yang dikeluarkan oleh Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok. Berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Immanuel Kelsen boleh mengajukan gugatan paling lama 21 hari kerja setelah pejabat yang berwenang dalam konteks ini, Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok, mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok nomor 175-DPK-DPK-2024. Berdasarkan pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat yang berwenang dalam kasus ini, Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok haruslah memeriksa keberatan milik Immanuel Kelsen paling lama selama 10 hari kerja. Adapun yang dimaksud dari 10 hari kerja adalah perhitungan hari mulai dari hari Senin hingga Jumat pada minggu pertama dan hari Senin hingga Jumat pada minggu kedua. Terkait dengan upaya administratif keberatan, kami membagi menjadi 3 skenario utama. Pertama, ketika upaya administratif keberatan diterima, ditolak, atau tidak diselesaikan, atau tidak diindahkan. Apabila upaya administratif keberatan diterima berdasarkan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pejabat yang berwenang atau dalam konteks kasus ini Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok, maka harus menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Immanuel Kelsen. Apabila upaya administratif keberatan Immanuel Kelsen tidak diselesaikan berdasarkan pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, apabila selama 10 hari kerja pejabat dalam konteks kasus ini Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok tidak menyelesaikan permohonan keberatan dari Immanuel Kelsen, maka keberatan yang diajukan oleh Immanuel Kelsen tersebut dianggap dikabulkan
maka Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok wajib dan harus untuk menetapkan keputusan sesuai upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Immanuel Carlsen. Adapun skenario terakhir, apabila upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Immanuel Carlsen tersebut ditolak berdasarkan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif keberatan ditolak, maka pihak yang mengajukan upaya administratif keberatan sebelumnya, dalam kasus ini Immanuel Carlsen, berhak untuk melakukan upaya administratif banding kepada atasan pejabat yang berwenang, yaitu dalam kasus ini Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok, paling lama 10 hari sejak upaya banding administratif keberatan ditolak. Apabila upaya administratif keberatan ditolak, maka upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah upaya administratif banding. Upaya administratif banding adalah upaya administratif yang diajukan kepada atasan pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan. Berdasarkan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2014, upaya administratif banding wajib diperiksa oleh atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan paling lama 10 hari kerja. Dalam kasus ini, Immanuel Carlsen berhak mengajukan upaya administratif banding apabila upaya administratif keberatan telah ditolak. Adapun atasan dari Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok wajib memeriksa upaya administratif banding milik Immanuel Carlsen. Dalam penyelesaian upaya administratif banding dibagi ke dalam 3 skema. Yang pertama apabila diterima, yang kedua apabila ditolak, dan yang ketiga apabila tidak diselesaikan atau tidak diindahkan. Apabila upaya administratif banding diterima, maka atasan pejabat yang berwenang, dalam kasus ini atasan dari Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok wajib untuk memberikan ketetapan sesuai dengan permohonan banding administratif. Apabila selama 10 hari kerja, atasan pejabat dalam konteks kasus ini yaitu atasan dari Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei Pemetaan Kota Depok tidak menyelesaikan permohonan banding administratif dari Immanuel Carlsen, maka banding administratif dianggap dikabulkan. Sehingga atasan Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok wajib untuk menetapkan keputusan sesuai upaya administratif banding yang diajukan paling lambat 5 hari kerja setelah upaya administratif banding dianggap diterima. Apabila upaya banding administratif ditolak, maka Immanuel Carlsen berhak untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Peraturan MA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 Ayat 1, paling lambat selama 90 hari sejak upaya administratif banding ditempuh. Apabila upaya banding administratif pun ditolak, maka upaya terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 48 Ayat 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah ditempuh. Adapun dalam mengajukan gugatan, penggugat dalam kasus ini, Immanuel Carlsen haruslah menyiapkan surat gugatan terlebih dahulu dengan struktur sebagai berikut. Dalam sebuah surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN tentunya harus memuat beberapa struktur berikut. Seperti diantaranya pertama, harus memuat identitas para pihak, yang dimana terdapat penggugat dan tergugat. Dan apabila kita melihat pada konteks kasus ini, penggugat diisi oleh Immanuel Carlsen dan Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok yang berstatus sebagai tergugat. Tidak hanya identitas para pihak, dalam surat gugatan juga harus termuat alasan gugatan atau yang bisa disebut posita atau fundamento petendi, di mana yang di dalamnya terdapat narasi bahwa KPUN atau keputusan tata usaha negara tersebut yang di dalam kasus ini berupa surat pernyataan nomor 175 /BPN/DPK/2024 yang dikeluarkan oleh Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dianggap penggugat bahwa KPUN tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik. Serta yang terakhir, surat gugatan yang diajukan kepada PT UN juga harus memuat permohonan atau petitum dengan narasi bahwa KTUN tersebut atau keputusan tata usaha negara tersebut dalam kasus ini berupa surat pernyataan nomor 175 /BPN/DPK/2024 yang dikeluarkan oleh Ulfa Duyanto SHMH selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kota Depok tidak sah atau harus dilakukan pembatalan dan atau ganti rugi atau rehabilitasi. Adapun cara dalam mendaftarkan suatu perkara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara offline dengan datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga dapat dilakukan secara online melalui website e-court. E-court merupakan layanan pengadilan elektronik yang memungkinkan para pihak berperkara untuk melakukan beberapa aktivitas secara online, meliputi pendaftaran perkara, pembayaran pajak biaya perkara,
pemanggilan secara elektronik, persidangan secara elektronik, dan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik. Beberapa berkas yang harus dibawa atau dilengkapi dalam mendaftarkan suatu perkara yaitu diantaranya yang pertama ada surat gugatan, yang kedua surat kuasa jika ada pengacara, yang ketiga lampiran surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dan yang terakhir KTP atau KTPA.